Akhirnya serial Marvel Loki menamatkan kisahnya. Meski demikian, sejumlah tanya sudah terjawab dengan apik, terutama mengenai dalang di balik TVA. Nggak lain dan nggak bukan adalah Kang. Kang siapa? Kang tipu. Kang the Conqueror. Tapi lagi-lagi nih, pertanyaan kembali muncul. Gimana nasib Doctor Strange ya setelah kekacauan multiverse? Begitu banyak universe lain yang tercipta karena ulah Loki ini. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung bahas ya. Halo dan selamat datang kembali di Jagat Cinema. Kami ingatkan konten ini mengandung spoiler, jadi kalian bisa lanjutkan menonton video ini atau tidak. Pilihan sama kalian ya gengs. Oke, lantaran jalinan cerita yang penuh konflik, episode finale serial Loki ini terasa sebentar, walaupun sebenarnya memakan waktu 45 menit ya. Dan bagi teman-teman yang gak ngikuti kisah-kisahnya di komik Marvel, mungkin bakal ngerasa film ini sungguh membagongkan alias membingungkan. Padahal sebenarnya nggak juga, Marvel hanya mencoba meramu formulanya sendiri. Sebagian besar memang diambil dari kisahnya di komik. Namun biar lebih seru, tentunya ada bumbu-bumbu baru. Sederhananya begitu, termasuk di serial Marvel Loki yang kalian saksikan. Oke, setelah berhasil menjampi-jampi alir, Sylvie dan Loki akhirnya masuk ke dalam kastil akhir zaman atau Citadel. Dua Loki ini disambut oleh Miss Minute, dan mungkin sebagian dari kalian sudah bisa menebak sosok asisten digital ini emang agak misterius dari awal. Buktinya sejak awal dia sudah mengetahui siapa sosok di balik TVA. Nggak ingin berlama-lama, tawaran yang diberikan oleh Miss Minute pun ditolak para varian Loki. Jika menerima, keduanya bakal kembali ke kehidupan mereka sebelumnya. Villain yang dinanti-nanti pun tiba, tapi saat melihat dalang di balik TVA, dua Loki ini tampak kecewa, nggak seperti yang diharapkan. Meski begitu, Sylvie tetap ingin membunuhnya. Don't tell me I'm a disappointment. No. Just a little bit easier to kill. Di ruang kerja, sosok yang disebut He Who Remains ini adalah varian lain dari Kang. Hanya saja Marvel meramunya menjadi satu kesatuan, padahal He Who Remains adalah entitas yang berbeda. Di dalam komik The Mighty Thor, isu 245, He Who Remains kali pertama diperkenalkan. Dia merupakan sosok yang menciptakan TVA dan Timekeepers. Sementara Kang atau Nathaniel Richards berasal dari abad 30 dan merupakan kerabat dari Reed Richards, bos Fantastic Four. Sengaja kembali ke masa lalu untuk menaklukkan dunia. Nah, karakter yang diramu Marvel ini dikenal dengan banyak nama, salah satunya Kang the Conqueror. Sylvie pun gak terima dengan niat menjaga garis waktu tetap stabil. Maklum, masa kecilnya direnggut begitu saja. Kang pun memberi dua pilihan. Pertama, membunuh dirinya dan membiarkan varian lain dari dirinya memulai peperangan. Dan kedua, mereka diberikan kesempatan menjaga garis waktu alias menggantikan tugasnya He Who Remains. Di sini kita bisa ngelihat Loki akhirnya adu mulut dengan Sylvie. Loki ngerasa He Who Remains ini punya niat baik untuk menjaga garis waktu, sehingga nggak ada percabangan universe yang memicu perang. Sementara Sylvie nggak begitu. Gelut pun pecah yang akhirnya membuat Loki dilempar ke TVA. Kita juga jangan lupa, sebelumnya kedua varian yang sama ini sempat berciuman loh. Dengan cekatan, Sylvie dengan goloknya akhirnya menusuk Kang, namun pada akhirnya dia menyesal. Setelah peristiwa tersebut, petaka pun terjadi. Universe dengan berbagai cabang pun muncul. Mungkin kalian udah bisa nebak arah film ini bakal kemana. Yap, kematian varian Kang atau He Who Remains tersebut bisa memicu perang multiverse kembali terjadi. Kemungkinan tersebut memang besar. Lebih-lebih saat pahlawan gak lagi bisa membedakan mana pihak yang jahat atau sebaliknya. Semuanya hanya tentang kemenangan alam semestanya masing-masing. Gak cuma itu, gara-gara Sylvie, tugas Doctor Strange bakal nambah banyak. Apa nggak pusing dengan segitu banyaknya kekacauan yang terjadi di universe, terus hanya Doctor Strange yang bisa menanganinya? Bener-bener ya, bikin pusing. Oh yeah, right. I have been falling for 30 minutes. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu, selain serial Loki, WandaVision juga bakal terhubung dengan Doctor Strange 2 yang rencananya tayang pada 2022. Film lain yang bakal terhubung dengan multiverse ini adalah Spider-Man No Way Home. Telah terkonfirmasi bahwa musuh dari manusia laba-laba nanti adalah varian Dr. Octopus dan Electro. Besar kemungkinan Spidey bakal bertemu dengan varian lain. Paling populer sih Spider-Man Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Keberadaan mengenai multiverse ini sendiri sudah diungkap dalam film Spider-Man Far From Home 2019 lalu. Saat itu, Spidey kaget dengan keberadaan Mysterio, namun ternyata dia adalah varian lain. I'm sorry, you're saying there's a multiverse?
Dan gak lupa ada juga Ant-Man and the Wasp Quantumania. Jika nggak lepas dari rencana, bakal tayang pada 2023 mendatang. Di sini Kang the Conqueror bakal diperkenalkan dengan penuh. Besar kemungkinan Ravonna juga bakal mendapatkan porsi sama. Sebelum TVA di-reset, Ravonna memang lebih dulu meninggalkan markasnya tersebut. Lalu kemana dia pergi? Besar kemungkinan masih berhubungan dengan Kang. Pasalnya, Miss Minute sudah memberikan semua data kepada Ravonna. Data itu berasal dari Kang. But he thinks this'll be more useful. Who? Happy reading! Perlu diingat kembali dengan pecahnya multiverse membuka pintu bagi varian Kang lain muncul dan menyebabkan kekacauan di multiverse. Mulai dari Ramatut, Immortus, Scarlet Centurion, dan Kang the Conqueror. Di komik, varian Kang ini termasuk lawan yang sukar dikalahkan, bahkan Avengers sekalipun kewalahan. Terakhir, jangan lupakan mid-credit episode 6. Nantinya serial Loki ini akan berlanjut ke season 2. Namun demikian, arah dari sinema ini masih belum diketahui. Penggemar hanya bisa menebak-nebak. Bisa jadi Loki direset atau dia kembali meyakinkan Mobius. Atau bisa jadi hubungan antara Loki dan Sylvie bakal lebih banyak digali. Tapi yang pasti, Kang sudah mengendalikan TVA. Kondisi ini nggak bisa dianggap sepele. Apapun itu kita nantikan aja ya. Pasti lebih menarik dari sebelumnya. Sebelum meninggalkan channel ini jangan lupa share dan like ya. Jika berkenan bisa di subscribe. Nggak lupa juga tuliskan teori-teori kalian soal multiverse ini di kolom komentar. Terima kasih.